menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu semua terkait pendaftaran di uji kompetensi online di LSPG MBE. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan LSPG MBE itu adalah lembaga perpanjangan tangan dari BNSP ya, di mana diberikan lisensinya untuk melaksanakan uji kompetensi kepada seluruh karyawan atau pekerja di pertambangan di seluruh Indonesia, di mana LSPGM ini akan mengeluarkan sertifikat kompetensi yang akan Bapak miliki nanti dengan proses, yaitu Bapak diuji dulu oleh asesor akan merekomendasikan Bapak Ibu untuk dibawa ke rapat pleno nanti ya di LSPGMB, sehingga diputuskan apakah Bapak Ibu ini kompeten atau belum kompeten, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, sebulan kemudian sertifikat kompetensi itu nanti akan diterbitkan ya. Nanti kami akan kirimkan hasilnya ke para panitia di sini, panitia diklat. Nah, mereka nanti yang akan mendistribusikan ke Bapak Ibu, baik itu mungkin scanan sertifikatnya ataupun fisiknya ya, bagi yang itu namanya yang ingin memiliki langsung memegangnya gitu. Kalau umpamanya tidak ditahan oleh perusahaan, seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, saat ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mendaftar ya di situs LSPGMBE, hingga nanti biar Bapak Ibu tahu juga cara mendaftarnya, karena kan selama ini kan beberapa ini langsung ke ini ya, ke panitia saya minta ya. Jadi biar enggak terlalu ini nih, kasihan juga mereka ya. Jadi nanti Bapak bisa tahu, oh ini kerjaan saya ini, saya harus upload yang ini gitu, seperti itu. Umpamanya contoh shift report, daily report, atau JSA mungkin safety meeting bagi yang POP, seperti itu ya. Nah, kita langsung aja untuk mempercepat waktu, saya akan share screen dulu. Kalau untuk yang perpanjangan sama nanti sekalian Bu. Perpanjangan juga sekalian nanti di situ ada. Sama ya. Saya akan share screen dulu. Oke. Pertama-tama Bapak Ibu itu buka web browser ya, baik itu Google Chrome atau kalau umpamanya ada yang masih menggunakan Mozilla atau Microsoft Edge, atau banyak lah ya web browser bisa dibuka. Nah, berikutnya Bapak Ibu ketik situs lspgmbe.com. lspgmbe.com, tinggal di enter saja. Tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung situs LSPGMB-nya seperti ini tampilannya, di mana ada berandanya, ada profile, ada skema sertifikasi, dan sertifikasi itu sendiri ada beberapa aktivitas, nanti mungkin mitra kita apa saja dan kontak ya. Nah, fokus Bapak Ibu itu atau pemohon ya. Jadi sebelum jadi peserta pemohon disebutnya arahkan kursor ke sertifikasi. Setelah itu klik pendaftaran ya. Di sini ada pendaftaran, diklik. Diklik pendaftaran. Nah, tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin rekan-rekan atau pemohon yang mau mengajukan skema sertifikasi POP, diklik download. Di POP-nya ini warna kuning nih. Kalau umpamanya yang POM, ya klik POM ya. Kalau yang POU, klik POU. Kalau umpamanya nih rekan-rekan semua punya teman mau mengajukan POM atau POU, boleh direkomendasikan langsung masuk aja ke situs ini, tinggal klik daftar aja nanti. Mungkin langsung ke Bu Ami nanti bisa ini ya, diobrolkan mungkin penjadwalannya. Tapi supaya kalau mau cepat dulu untuk dokumennya, langsung masukkan aja ke sini dulu. Nah, langsung info nanti ke Bu Ami dan tim,
Saya sudah daftar, tinggal ditentuin jadwalnya aja nanti. Nanti Bu Ami melaporkan ke kami apa itu namanya mengirim surat ya, surat permohonan uji kompetensi. Nanti di sana sudah ditentukan dari ini, dari Bu Ami, dari TSG apa itu namanya tanggal ujinya ya. Seperti itu. Nah, isi dari download dokumen ini yaitu ada APL 1 dan APL 2 ya. Seperti itu. Nah, kita contoh di POP, kita klik saja. Nah, di sini ada langsung diarahkan ke Google Drive ya. Nanti kalau umpamanya belum ada emailnya, nanti login dulu di email Gmail, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tinggal di-download aja. Kita contohkan nih, klik kanan, download. Nah, sudah tersimpan langsung ya. Mungkin kita coba cari foldernya, ada di sini ya, di download yang di dokumen. Kalau umpamanya bisa diarahkan ke tempat lain seperti yang di device-nya Bapak Ibu nanti bisa. Jadi tentukan aja foldernya ada disimpan di mana. Seperti itu. Nah, seterusnya kita download APL 02. Ini ada APL 02 ya. Nah, kalau sudah di-download semuanya tinggal Bapak Ibu isi. Kita contoh kita buka APL 1 ya. Di APL 1 itu Bapak Ibu akan mengisi data pribadi. Ya. Di sini ada data pribadi, diisi semua selengkap mungkin. Terus pendidikan juga jangan lupa. Data pekerjaan, Bapak bekerja di perusahaan mana, alamatnya apa. Lama bekerja jangan lupa juga. Terus jumlah anak buah kalau bisa ya, itu lebih baik nanti di hadapan hasil Bapak bisa lebih gampang berinteraksinya karena dipastikan pengawas personal pertama, media dan utama itu harus memiliki anak buah untuk mengontrol ya semuanya. Jangan lupa kontaknya kalau ada. Nah, terus ke bawah di sini persyaratan dasar. Di persyaratan dasar ini contohnya di SLTA minimal 10 tahun di pertambangan. Nah, ini bisa dibuktikan di mana? Dengan dibuktikan dari ijazah ya. Jadi nanti ijazahnya dilampirkan seperti itu. Nah, kalau sudah terisi APL 1, nanti Bapak Ibu tinggal copy paste tanda tangannya di sini ya. Di sini di copy paste tanda tangannya dalam bentuk JPEG atau PNG ya. Tanda tangannya jangan lupa nama. Kalau sudah di save saja, nanti kalau di save saja sudah di save, nanti kita lanjut ke APL 2. Nah, di halaman terakhir APL 1 ini di sini ada syarat-syarat persyaratan ya. Nanti Bapak Ibu baca syarat-syaratnya apa saja, nanti disiapin semuanya, disiapin. Kalaupun nggak ada, contoh umpamanya nih bukti kerja IBPR nggak ada ya, mungkin di tambangnya belum dibikin atau bagaimana, boleh cari-cari apa itu namanya formatnya seperti apa, lampirkan saja nanti Pak. Intinya Bapak sudah tahu kan, Bapak Ibu sudah tahu formatnya seperti apa. Nah, kalau bisa dikerjakan di tempat kerja Bapak silakan dikerjakan ya. Nah, kalau sudah selesai di save APL 1-nya, kita masuk ke APL 2. Contohnya seperti ini ya. Nah, APL 2 itu APL 2 itu adalah penilaian mandiri ya, di mana pemohon itu atau calon peserta uji akan menilai diri sendiri dulu. Nah, instruksinya begini. Baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri. Nah, pertanyaan kolom sebelah kiri itu seperti ini ya, sampai ke bawah yang saya blok ini. Terus berikan tanda centang pada kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas yang dijelaskan. Nah, contohnya kita bacakan 1.1 dari atas ya, dari judulnya dulu. Dapatkah saya 1.1-nya menjelaskan ketentuan terkait keselamatan pertambangan di area yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh salah satu, siapa yang bisa menjawab nih? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa? Satu orang aja. Kompeten atau belum kompeten nih di 1.1?
Dari PT Triani boleh saya satu orang aja yang menyahut. Kompeten atau belum kompeten? Penilaian diri mandiri nih. Penilaian ini diri sendiri. Coba satu orang aja, nggak usah ini. Kompeten atau belum kompeten? Di 1.1. Apa? Kompeten kayaknya. Oke, kompeten ya. Oke, kita kunci jawabannya kompeten. Jadi apel 2 ini adalah kita menilai diri sendiri ya, harus pede dulu. Jadi harus pede. Jadi mau kompeten tidak kompeten itu urusan nanti. Intinya jawab dulu kompeten. Seperti itu ya. Kita coba klik di kolom K-nya kompeten seperti ini. Nah, bukti Bapak bisa dibuktikan bahwa dari pertanyaan ini Bapak itu kompeten dari mana? Oke, dari job desk ya mungkin ya. Soalnya Bapak dikasih job desk itu sudah pasti Bapak paham ya, paham betul tentang pengawas operasional ya. Terus Bapak Ibu mungkin sudah diklat ya. Kemarin sudah diklat atau hari ini atau besok sebelum ujian tuh harus ada sertifikat diklat ya. Nanti tim dari TSG akan menerbitkan sertifikat diklatnya. Seperti itu. Nanti dijelaskan di sana ya terkait peraturan perundang-undangan tentang keselamatan kerja ya di pertambangan, bukan K3 umum ya, beda. Terus laporan pengelolaan K3 kalau umpamanya ada Bapak bisa lampirkan seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tugasnya semuanya nanti calon peserta ketik nama, tanggal asesmen ujiannya, kapan ujiannya, tanggal ujiannya, terus diisi kolom ini semua, dicentang semua sampai ke bawah, dicentang semua ya, sampai ke bawah. Kita lewat aja dulu, sampai ke bawah dicentang. Nah, setelah itu, setelah contoh ya, kita contohkan aja sudah tercentang sampai ke sini. Jangan lupa di sebelah sini ketik namanya, nama sesi. Nama. Terus tanggal Bapak isi APL 2, tanggal diisi APL 2-nya. Dan tanda tangan ya, di copy paste saja tanda tangannya. Seperti itu. Jadi tanggal isi APL 2 ini dengan tanggal asesmen di atas berbeda ya. Jadi ini tanggal ujiannya, mungkin besok anggap ini tanggal besok, tanggal ujian besok, sedangkan ini tanggal Bapak isi. Kalau umpamanya hari ini Bapak isi APL 2, nah tanggal segitulah Bapak cantumkan. Contohnya hari ini ya, seperti itu. Nah kalau sudah selesai jangan lupa di save. Kalau sudah selesai setelah di save seperti ini, sudah di save. Bapak Ibu balik lagi ke website yang tadi. Kembali lagi ke website yang tadi. Di sini arahkan kursor ke bawah. Nah, di sini akan upload ya. Bapak Ibu upload dokumen yang tadi. Kita klik upload. Passwordnya 12345 ya. Jadi ingat tadi passwordnya 12345 seperti ini. Ya. Untuk upload. Nah sekarang di pendaftaran Bapak Ibu ketik nama sesuai KTP. Nah biasanya kejadiannya itu mengetik nik KTP ya, bukan salah. Tapi ketik nama sesuai KTP. Nama sesuai KTP ya. Terus emailnya jangan lupa. Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Contohnya ya. Mungkin emailnya apa, nama emailnya lengkap seperti itu. Nah, diteruskan dengan formulir pendaftaran. Nah, cari APL 1 yang Bapak isi tadi. Di sini Bapak upload, Bapak klik upload, unggah. Kita cari APL 1-nya. Ini APL 1-nya ya. Nah, biasanya peserta itu mengupload PDF
Nah, baca ini di bawah nih, PDF. Jadi PDF nggak akan bisa masuk ya, yang bisa Microsoft Word atau dalam bentuk dokumen ya. Nah, terus kita unggah lagi yang APL 2. Oke, seperti ini dibaca lagi ya. Dipastikan kalau umpamanya Bapak upload yang PDF atau bentuk JPEG atau format yang lain nggak akan bisa masuk. Oke, kita teruskan ke bukti kelengkapan pemohon. Bukti kelengkapan pemohon seperti surat tugas ya. Nah, di sini surat tugasnya filenya diunggah harus berbentuk PDF atau Microsoft Word. Jadi tolong nanti disiapin surat tugasnya. Kita cari surat tugas ya, kita formatnya aja, saya contohkan aja file yang lain. Nah, ini sudah masuk. Terus KTP. KTP itu dalam bentuk PNG atau JPEG ya. Saya akan upload aja sebagai contoh. Terus CV jangan lupa dalam bentuk PDF atau Microsoft Word. Kita coba upload apa saja deh. Ya. Terus ijazah ya. Ijazah itu PDF atau Microsoft Word. Jadi tetap nanti Bapak Ibu perhatikan ini ya. Ya, note-nya. Ada file yang diunggah harus berbentuk PDF atau Microsoft Word. Job desk juga sama dalam bentuk PDF. SK pengangkatan terakhir. Nanti dibaca-baca ya, bisa nanti Bapak Ibu baca-baca apa saja. Terus foto. Nah, di sini foto ini bisa berbentuk BMP, JPEG, PNG, dan GIF ya. Jadi kita cari yang berbentuk gambar. Nah, yang bentuk gambar ini KTP ini gambar nih. Nggak apa-apa lah ya. Contohnya kayak gitu. Terus tanda tangannya. Tanda tangan digital yang difoto atau di scan, nanti upload di sini. Saya kasih contoh seperti ini. Contohnya ini ya, contohnya seperti tanda tangan saya nih. Nah, diupload di sini. Terus kita ke bukti portofolio ya, Bapak Ibu. Bukti portofolio. Mungkin bukti pengelolaan ketiganya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Di atas tadi di bukti pemohon ada yang tanda bintang nih, Pak. Nih, bintang. Ini diwajibkan. Diwajibkan ya. Tanda bintang diwajibkan. Jadi harus ada. Nah, kalau umpamanya nih yang bukti portofolio ini tidak ada tanda bintang seperti bukti sertifikat atau pelatihan pengelolaan ketiga lingkungan, boleh diabaikan dulu tapi diusahakan dilampirkan ya karena mengikuti diklat ya dari TSG. Nah, nanti minta filenya, nah lampirkan di sini. Seperti itu. Kita input. Nah, bukti kerja pengelolaan ketika pertambangan. Nah, bukti-bukti Bapak soal mengelolanya, mengelola ketika mungkin foto-foto atau apa Bapak taruh di PDF. Nanti Bapak upload ke sini. Sama juga di sini ada daily report, word permit kalau ada. Kalau nggak ada, Bapak cari formatnya, nanti Bapak bisa upload ya atau isi dulu sehingga nanti latihan dulu lah kalau bisa. Kalau ada group meeting, sosialisasi SOP, mungkin foto-fotonya taruh di PDF, foto-foto sosialisasi apa, meeting apa, silakan dibikin, nanti taruh di PDF seperti itu. Nah, ini dibaca semua nanti ya. Nah, di sini ada JSA, ada apa tuh namanya bintang merah ya. Ini wajib harus diisi ya. Jadi pasti Bapak Ibu udah tahu itu JSS itu seperti apa, cara pengertiannya juga seperti apa. Tinggal diupload aja. Nah, yang lain-lain ini khusus bukan perpanjangan ya. Tapi formatnya seperti ini nanti yang perpanjangan juga sama tapi tempatnya beda. Nanti saya kasih tahu. Nah, ini lain-lain boleh diunggah apa saja lainnya, pokoknya ada
laporan-laporan lain yang terkait pertambangan yang Bapak kerjakan silakan diupload ke sini. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang perpanjangan itu di lain-lain itu diwajibkan mengupload ini ya log sheet-nya ya atau logbook-nya atau seumpama makalah yang mana dia menguraikan unit-unit kompetensi yang dia kerjakan. Contohnya di POP itu ada 8 unit. Nah, selama 3 tahun itu beliau mengerjakan apa saja? Dia harus tuliskan dan dibuktikan dengan bukti portofolio yang sudah dia kerjakan. Nah, di sini diupload ya resumenya ya. Diupload nanti terserah isinya seperti apa namanya si pemegang sertifikat yang tahu. Tapi intinya kalau umpamanya perpanjangan POP 8 unit kerja itu harus dia bisa ini ya, dia bisa ceritakan seperti itu. Saya akan kasih contoh unitnya seperti apa. Nih, di APL 1 ada ya. Di APL 1 itu Bapak Ibu nanti bisa cek di unitnya ini ada 8 unit ya. Nih. Ini kode unitnya. Ini judul unitnya. Jadi di resume yang perpanjangan nanti contohnya melaksanakan peraturan perundangan terkait keselamatan pertambangan ya. Di diklat pasti sudah ada sebenarnya ya. Ini dijelaskan juga. Apa saja yang Bapak kerjakan di unit ini. Nah, di situ diceritakan buktinya apa. Seperti itu. Contohnya Bapak inspeksi kan kalau umpamanya itu. Nah, hasil inspeksinya apa, laporan inspeksinya. Selama Bapak bekerja dulu gitu. Pertama kali memegang sertifikat. Nah, bikin resumenya, diceritakan, kasih buktinya seperti itu. Ya. Contohnya seperti itu. Untuk yang perpanjangan, nah bisa diupload di sini nanti. Nah, kalau sudah diupload semua dokumennya, silahkan diklik kirim. Nah, ini nih, valid ya. Kenapa? Karena tanda bintang tadi ya. Jadi diwajibkan. Jadi wajib harus terisi. Contohnya yang lain nggak terisi, boleh tidak terisi karena bukan tidak diwajibkan ya. Kalau ada silakan diisi, kalau enggak tidak perlu dipaksakan. Kita tetap isi saja. Oke, kalau sudah tinggal klik kirim. Nanti kalau sudah berhasil tampilannya seperti ini, tolong difotokan, difoto langsung kirim ke tim TSG ya, mungkin ke Bu Ami atau Bu Monik ya. Nah, bahwa Bapak itu sudah benar mengirimkan bukti-bukti ini, portofolio dan permohonan uji kompetensinya seperti itu. Oke, itu untuk pendaftarannya. Kita kembali lagi ke pendaftaran tadi. Nah, untuk perpanjangan juga sama isinya ya. Tinggal tapi beda tempat aja. Klik yang di bawah ya ini. Kita coba kita masuk. Sebentar. Oke. Nah, perbedaannya di perpanjangan itu passwordnya berbeda ya. Passwordnya bisa dicatat nanti 1375 untuk perpanjangan. Untuk perpanjangan itu 1375 untuk upload dokumennya. 1375. Ya, 1375 1375. Proses penguploadannya persis sama dengan perpanjangan, mungkin yang berbeda nanti diwajibkan di lain-lain tadi. Nah, di lain-lain ini harus bikin resume ya, menceritakan 8 unit kompetensi skema yang mau diperpanjang itu, ceritakan, silakan nanti disertakan bukti-buktinya di sini, di atas ini ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nanti rekamannya kita kasih dikirim ya oleh Bu Moni ke teman-teman untuk bisa dipelajari lagi. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Bu?
Tidak ada Ibu ya, Bu Monik? Oke, tidak ada ya. Nah, yang kedua, oke, kita setelah selesai mengupload ya, Bapak sudah upload lah, anggap aja sudah PD tadi sudah mengupload dan hasilnya seperti ini, sudah difotokan dan nanti dikirim ke Bu Monik. Bapak Ibu itu atau pemohonnya, saya balik lagi ke pemohon soalnya pendaftaran pertama itu namanya pemohon. Setelah ditandatangani APL 1 oleh admin, itu baru dinamakan asesi ya atau peserta uji kompetensi. Seperti itu. Kita balik lagi ke situs yang tadi lspgmbe.com. Nah, khusus yang di luar perpanjangan. Jadi perpanjangan tolong kalau ini diabaikan saja, tidak perlu didengarkan seperti itu ya. Ini khusus peserta yang baru ikut sertifikasi POP, POM atau POU. Arahkan kursornya ke sertifikasi, klik pre-interview. Jadi saya ingatkan kembali untuk perpanjangan yang ini diabaikan saja ya. Nah, pre-interview kita contohkan satu yang pre-interview POP. Nah, silakan di sini ada esai online 1, diklik saja esainya. Passwordnya 1375. Sama semuanya ya, POP, POM, PU, passwordnya 1375. Ya. Kita klik continue. Nah, di sini Bapak dikasih tugas untuk rekan-rekan yang baru pertama kali sertifikasi, ada soal. Jadi latihan dulu ya, kita latihan. Ini tidak menentukan Bapak kompeten atau belum kompeten, bukan. Ini khusus untuk latihan. Nanti ini bisa akan menjadi bahan gitu kan, suatu bahan pas wawancara seperti itu. Jadi ini bahan untuk mengingatkan Bapak nanti, oh ternyata saya sudah ketik kemarin, oh jawabannya ini, nah tinggal dijawab aja di wawancara ya. Jadi jangan lupa nama sesuai KTP. Bukan ID ya, saya ingatkan kembali lagi bukan ID atau nick KTP ya, tapi nama sesuai KTP karena banyak banget yang salah menulis nama, jadi kita bingung ini punya siapa gitu. Jadi terpaksa kita harus bongkar KTP-nya di mana. Nah, Bapak Ibu yang baru pertama kali tolong dijawab, ada 8 soal, dijawab selengkap mungkin. Ini tidak ada yang mengawasi, terserah mau jawabannya dari mana silakan. Hanya Bapak Ibu lah yang tahu ya. Seperti itu. Nah, kita isi aja dulu, kita coba isi. Ini harus terisi semua ya. Salah benarnya harus terisi karena kalau kosong nanti tidak bisa dikirim. Nah, kalau sudah selesai diisi, tinggal klik kirim ya. Kalau mau save dulu silakan save ya. Mungkin untuk buat bukti save dulu. Setelah itu baru kirim. Kita kirim. Nah, kalau sudah selesai pre-interview juga sama difotokan, dikirim ke Bu Ami atau Bu Monik ya. Nah, di sini ada nama nanti terima kasih. Namanya siapa? Nah, di sini ada nanti jawaban interview Anda sudah kami terima. Jadi hasilnya nanti difotokan, kirim ke Bu Ami. Jadi nanti biar umpamanya nih belum masuk di kami atau ada kesalahan teknis, nanti kan Bapak sudah membuktikan ada foto terkirimnya. Seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, untuk perpanjangan ini diabaikan, perpanjangan hanya fokus di pendaftaran saja ya dan upload dokumen. Seperti itu. Nah, yang ingin sertifikasi dia dari awal atau belum pernah sertifikat sebelumnya harus mengerjakan pre-interview dulu. Seperti itu. Nah, setelah selesai nanti Bapak Ibu tinggal nunggu waktu atau jadwal yang sudah ditentukan oleh tim dari TSG kapan Bapak ujian. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Kalau ya silakan Pak.
kan yang untuk pendaftaran itu kami udah masukin ke ini kan waktu itu beberapa hari yang lalu kita sudah masukin berkasnya Pak. Itu apa kita ini lagi ya Pak? Bapak masukin berkasnya ke siapa Pak? Bapak Karena masukin waktu pendaftarannya lewat ke Ibu Monica kali ya? Mungkin ke Ibu Ami, Pak. Oke. Nah, kalau umpamanya nih, contohnya nih filenya sudah dikirim nih ke panitia ya. Tolong nanti ditanyakan aja teknisnya seperti apa supaya bisa sampai ke kami. Karena kan posisinya file itu masih mungkin dari tim TSG. Nah, nanti tolong tanyakan Bu Ami, Bu, saya sudah kirimkan, bagaimana? Nah, cara satu-satunya ya harus mengupload ke sini ya. Sehingga nanti bisa sampai ke LSP dokumennya. Nanti kami verifikasi. Beri. Seperti itu, Pak. Dengan Pak siapa ini, Pak? Pak, siap. Pak Andri, Pak. Oke, Pak Andri, nanti koordinasi aja ya dengan Bu Ami atau Bu Moni seperti apa, sehingga nanti dokumen itu bisa sampai ke kami. Itu aja. Oke, lalu dengan ini Pak kan ada tadi yang harus ada dokumentasi kan itu ya? Iya. Pelaksanaan di lapangan. Hmm. Nah, selama ini kami jarang sih maksudnya untuk mendokumentasikan Pak. Itu gimana ya? Nah, sebenarnya sih Pak harus mulai dari sekarang ya. Kan Bapak sudah ikut diklat nih ya, anggap sudah mengikuti diklat ya, sebenarnya Bapak harus mengerjakan itu. Jadi setiap Bapak melakukan kegiatan, mungkin safety talk contohnya, atau safety meeting, atau sosialisasi SOP, atau apa itu namanya, P5M, silakan didokumentasikan Pak, suruh anggotanya siapa untuk didokumentasikan, di foto, dikumpulkan. Nah, seperti itu bikin ini buktinya. Jadi nanti suatu saat bila ada kejadian atau apa kan kita bisa nge-track gitu Pak. Jadi orang yang kita tahu salahnya di mana gitu. Nah, kalau umpamanya ini Bapak inspeksi juga, kalau umpamanya tempat-tempat yang Bapak inspeksi beberapa kali ya silakan difoto. Oh, ini saya inspeksi ini, saya temukan ini. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa di ini. Nah, saya cek dulu namanya ya sebentar ya. Pak Andrianus ya? Iya. Ya, Pak Andrianus, Bapak kan dijadwalkan tanggal 16 ya, hari Sabtu ya? Besok. 16 Pak, hari Sabtu. Iya. Nah, ini masih ada tanggal 14 dan tanggal 15. Mungkin Bapak masih decide nggak besok sama hari Jumat? Masih. Nah, bisa Bapak praktekkan aja. Nah, dokumentasikan. Ya gitu, udah, Pak, ya? tinggal lengkapi aja. Sama juga teman-teman yang lain ya, seperti itu. Jadi rajin-rajin dokumentasikan sekarang Pak, karena udah ini ya, udah ikut diklat gitu. Oke, mungkin sebelumnya belum tahu, tapi sekarang udah tahu ya silakan. Itu penting soalnya. Kayak pergantian shift kan harus ada buktinya, harus ada apa namanya, laporan pergantian shiftnya, silakan dibuatin aja Pak. Absensinya seperti itu. Ada yang lain? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, mungkin rekan-rekan yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya ingatkan kembali ya terkait dokumentasi tadi. Jadi handphonenya dimanfaatkan aja dulu untuk ini. Jangan seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya, handphonenya dimanfaatkan untuk main game, ya terjadilah kecelakaannya. Seperti itu. Mendingan dimanfaatkan itu HP untuk foto lokasi. Jadi nanti bisa tahu kan, oh sepertinya ada ini nih di sini, apa tuh namanya, kemungkinan ada bahayanya gitu, resikonya ini ya harus benar cepat-cepat dieliminasi ya, atau diperbaiki seperti itu. Karena biasanya kan kalau di foto itu kan kelompoknya diteliti lagi, oh ternyata ada di sini. Mungkin secara mata nggak langsung nggak kelihatan, tapi saat ada foto-foto ini, oh ternyata ada ya, kelihatan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan Bapak-Bapak semua, ada yang ingin ditanyakan terkait yang sudah dijelaskan Bapak Faldin tadi.
Sudah cukup, Pak? Sudah Oke. paham? Oke, Pak. Udah Oke, paham, Pak Faldin. sudah cukup lah ya. Nanti kita akan ketemu ya dengan pengawas-pengawas yang ditugaskan dari LSP. Mereka akan nanti yang akan menuntun Bapak Ibu untuk ujian. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau umpamanya ada kendala atau apapun, silakan nanti koordinasi dengan pengawas yang ditugaskan dari kami. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai ketemu di uji kompetensi yang sudah dijadwalkan ya, Bapak Ibu. Selamat siang. Siap. Ya. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak Faldin. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Pak. Saya akhiri ya ininya Zoom-nya ya. Terima kasih ya semuanya. Pak.